Abu Ubaidah di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Ekspedisi militer di Syria ternyata berjalan lambat dan alot. 4 kontingen pasukan berhasil masuk ke pedalaman Syria. Namun, pasukan Romawi mampu melancarkan serangan balasan yang memaksa pasukan Muslim mundur. Mendapat berita tentang situasi pasukannya di Syria, Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid meninggalkan posnya di Al-Hira menuju Syria. Setelah hampir sebulan perjalanan, kontingen Khalid bin Walid berhasil bertemu dengan kontingen Abu Ubaidah di Busra. Sebagaimana instruksi Khalifah Abu Bakar, sesampainya di Syria, Khalid bin Walid akan menjadi panglima tertinggi operasi militer. Sedangkan Abu Ubaidah akan terus mendampingi Khalid bin Walid selama di Syria. Tipikal Khalid bin Walid yang bermanuver cepat penuh kejutan berhasil menjatuhkan kota-kota penting. Busra, titik poin pertemuan kontingen Abu Ubaidah dengan Khalid bin Walid, menjadi kota pertama yang dijatuhkan. Romawi segera merespon dengan melakukan konsentrasi pasukan hingga 90.000 personel di sekitar Yerusalem. Mendengar konsentrasi pasukan Romawi, Khalid bin Walid mengumpulkan seluruh kontingen yang ada dan segera bergerak mendekat ke Yerusalem. Dua pasukan bertemu di Nadain, sebuah lembah yang terletak di sebelah timur laut Yerusalem. Sekitar 32.000 pasukan Muslim berhadapan-hadapan dengan 90.000 personel pasukan Romawi. Unggul dalam kuantitas, pasukan Romawi yang dipimpin Theodorus ternyata menghadapi pertempuran yang alot. Dalam situasi tersebut, kualitas kepemimpinan akan menentukan hasil akhir. Pelan-pelan, pasukan Muslim mulai mendesak mundur pasukan Romawi. Menderita korban jiwa yang terlalu besar, membuat moral tempur pasukan Romawi jatuh. Tidak ada pilihan bagi Theodorus selain memundurkan pasukannya ke Damaskus. Ancaman kehancuran total pasukannya sudah di depan mata dengan tewasnya 50.000 personel mereka. Khalid bin Walid memimpin pasukan Muslim mengejar sisa-sisa pasukan Romawi yang mundur ke Damaskus. Sebelum Damaskus, pasukan Muslim dicegat dan terlibat pertempuran dengan pasukan Romawi. Pasukan Muslim kembali terlibat pertempuran. Gubernur Damaskus mencoba menahan laju pasukan Muslim dengan mengirimkan bala bantuan. Segala upaya Romawi menahan laju pasukan Muslim gagal. Kini, Damaskus dalam ancaman kejatuhan seiring kedatangan pasukan Muslim di gerbang kota. Damaskus adalah target dari kontingen Yazid bin Abu Sufyan, sebagaimana instruksi awal Khalifah Abu Bakar. Penyerbuan metropolitan Syria oleh kontingen Yazid tersebut gagal total. Tidak ada negosiasi di Damaskus, pasukan Muslim mengepung jantung Romawi di Syria itu hingga berbulan-bulan lamanya. 6 bulan berikutnya, jantung Romawi tersebut jatuh. Jatuhnya Damaskus menjadi tanda bahwa kekuasaan Kekaisaran Bizantium di Timur Tengah telah beranjak senja. Pasukan Muslim tidak berhenti di Damaskus. Emesa, salah satu kota penting Syria, menjadi target selanjutnya. Setibanya di Emesa, terjadi pertempuran di gerbang kota. Garnison Romawi mencoba mempertahankan Emesa dari kejatuhan. Gencatan senjata berhasil dicapai setelah gubernur Emesa bersedia membayar 1.000 dinar dan 100 jubah. Gencatan senjata ini berlaku selama setahun dan akan dibatalkan oleh pasukan Muslim jika ada pasukan Romawi yang datang memperkuat Emesa. Abu Ubaidah yang datang setelah Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi 4 kelompok. Emesa memiliki 4 gerbang kota dan Abu Ubaidah mengirimkan pasukan penjaga ke setiap gerbang. Ketika Syria memasuki musim dingin, tiba-tiba Heraklius mengirimkan pasukan tambahan ke Emesa. Dia menganggap musim dingin saat yang tepat untuk menyerang pasukan Muslim. Pasukan Romawi yang bertahan di dalam benteng lebih terlindungi daripada pasukan Muslim yang tinggal di tenda. Perkiraan Heraklius tentang pasukan Muslim yang menderita kedinginan benar adanya, tetapi tidak sepenuhnya. Cuaca dingin dengan persediaan logistik yang menipis sudah cukup membuat pasukan Muslim menderita di tanah yang jauh dari kampung halaman. Namun, Heraklius tidak menduga stabilitas tempur kaum Muslim yang dipimpin oleh 2 panglima terbaiknya, Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah. Bulan Maret 636 Masehi, cuaca dingin Syria mencapai puncaknya. Di pagi hari nan beku, Harbis memimpin 5.000 pasukan Romawi melakukan serangan kejutan. 4 kelompok pasukan Muslim yang bertugas menjaga gerbang tidak menduga datangnya serangan tersebut. Mereka terpaksa mundur dan bergabung dengan pasukan Indo. Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah merespon dengan cekatan. Seluruh pasukan Muslim direformasi ke posisi tempur dan berhasil menahan laju pasukan Romawi.
Setelah bertempur secara defensif, pasukan Muslim menemukan momentum untuk melakukan inisiatif serangan. Pasukan Romawi dipaksa mundur kembali ke dalam benteng kota. Serangan kejutan tersebut membuat Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah mengambil keputusan tegas menjatuhkan Emesa secepatnya.